Menurut Milgram 1963, kepatuhan atau obedience merupakan salah satu jenis perilaku sosial, yaitu perilaku menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan suatu hal karena adanya unsur otoritas. Obedience bisa menjadi baik atau buruk, tergantung pada tujuan dan orang yang terlibat di dalamnya. Organisasi mahasiswa adalah tempat mahasiswa belajar bekerja sama dan mengikuti aturan yang diberikan pemimpin. Dalam proses berorganisasi, ketaatan atau obedience menjadi hal penting agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Namun, dari hasil wawancara dengan dua narasumber, terlihat bahwa ketaatan anggota tidak selalu muncul secara alami. Ada anggota yang merasa nyaman menyampaikan pendapat, tetapi ada juga yang terpaksa mengikuti perintah karena instruksinya yang kurang jelas atau bahkan takut konsekuensi. Beberapa anggota mengatakan bahwa mereka taat karena menghormati pemimpin, tetapi ada juga yang merasa bingung ketika perintah tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pemimpin dan anggota masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan salah paham dan ketidaknyamanan. Dari hasil wawancara kami dengan anggota dan ketua organisasi, kami menemukan beberapa penyebab yang membuat ketaatan belum berjalan dengan baik. Ada anggota yang merasa terpaksa dalam menjalankan tugasnya, ada ketua organisasi yang belum jelas dalam menyampaikan instruksi, dan ada juga masalah kedekatan serta komunikasi. Nah, dari permasalahan tersebut, kami ingin memberikan solusi yang mudah untuk membangun ketaatan yang lebih sehat kepada organisasi tersebut. Untuk solusi yang pertama, ketua harus memberikan instruksi yang jelas dan tidak asal. Nah, permasalahan itu muncul ketika narasumber. Yang kedua, anggota menyebutkan bahwa ketika ada rapat, tapi disuruh rapat, tapi nggak tahu ini rapatnya itu untuk apa dan hasilnya itu apa. Nah, seperti itu yang membuat anggotanya jadi lebih bingung, bahkan merasa terpaksa ikut rapat dan menjalankan tugas. Nah, jadi ketua harus memberikan instruksi yang jelas dan memberikan apa sih arah tujuan dari rapat itu gitu, dan ada alasannya sehingga anggota lebih mudah memahami dan siap untuk taat tanpa merasa ditekan. Seperti itu. Solusi yang kedua adalah memperbaiki komunikasi dua arah. Ketua mengatakan bahwa komunikasi itu nomor satu, dan anggotanya juga mengatakan bahwa mereka nyaman menyampaikan pendapat karena pemimpinnya mau menerima mereka. Artinya, organisasi perlu membuat ruang di mana anggota boleh bertanya, mengkritik, atau menolak tugas dengan sopan tanpa takut dimarahi. Kalau komunikasi dua arah berjalan dengan baik, perintah jadi lebih masuk akal, konflik bisa berkurang, dan anggota merasa lebih dihargai lagi. Hubungan yang dekat dan saling menghargai. Ketua menjelaskan bahwa kedekatan dan relasi sangat mempengaruhi kepatuhan dari anggota. Dan anggota juga bilang bahwa mereka lebih nyaman dan patuh ketika pemimpin bersikap sopan, jelas, dan tidak membeda-bedakan. Kalau hubungan dalam organisasi hangat dan saling menghargai, ketaatan muncul dari rasa hormat, bukan karena takut, dan bukan juga karena terpaksa. Jadi, penting untuk saling menghargai, menyapa, mendengarkan, dan melibatkan anggota dalam setiap keputusan. Solusi terakhir adalah melakukan pendekatan secara personal. Ketua mengatakan bahwa beberapa anggota itu sulit taat karena mereka tidak aktif, punya banyak kegiatan, atau sering tidak hadir. Anggota juga mengaku bahwa tantangan terbesar mereka adalah sulit untuk membagi waktu mereka. Karena itu, pemimpin perlu mengajak mereka berbicara secara pribadi, menanyakan kendala mereka itu apa, dan mencari solusi yang cocok untuk situasi mereka. Dengan cara ini, anggota merasa kalau mereka itu tidak dihakimi, tapi justru merasa didukung, dan akhirnya lebih bersedia untuk lebih taat lagi.